Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantenya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini saya coba menyampaikan yang mungkin biasa diperdebatkan lintas keagamaan ya. Itu masalah keselamatan dari agama. Terus yang terjadi adalah saling menunjukkan sisi kebenaran-kebenarannya ya, dengan berbagai macam argumentasi. Nah, hanya kalau itu kan larinya ke fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah dalam sisi kebaikan gitulah ya. Nah, ini mungkin yang perlu juga disimak ya. Orang itu kalau kita menuju ke sesuatu ya, saya analogikan gitu, itu tentunya kita pergi itu sasarannya jelas ya, tujuannya jelas, kita dari mana menuju kemana. Tentunya kalau bisa sampai tujuan, kita punya kejelasan jalurnya. Kalau misal kita dari Jakarta menuju Medan gitu ya, jalurnya, terus sarananya, apakah lewat pesawat, apakah lewat darat, kalau lewat darat ya jalurnya lewat mana, kalau lewat udara tentunya juga sama, urutan-urutannya, tahapannya kan tentunya itu ya. Sehingga mencapai goalnya itu sampai tujuan. Kalau dari Jakarta ke Medan ya goalnya itu sampai Medan. Nah, ada yang mungkin suatu ungkapan yang sudah umum bahwa hidup itu adalah hanya sebatas perjalanan sejenak di dunia ini atau mampir ngombe, ada kata gitu ya. Hanya melewati lintasan yang sebentar, ada yang ngomong mampir ngombe, sekedar apa ya, ya mampir itu apa? Berhenti sejenak untuk minum. Ya, tujuan akhirnya itu kan gitu ya. Jadi hidup itu suatu perjalanan kalau dianalogikan gitu. Jadi selamat sampai tujuan kan sering begitu ya. Nah, selamat itu intinya kan tidak mati kan, masih hidup kan sampai tujuan. Walaupun dalam perjalanan bisa terjadi accident. Nah, tapi kalau sampai tujuan, makanya selamat sampai tujuan. Salam. Tapi pengertian salam yang terjadi itu mungkin agak sedikit bergeser ya. Dalam artian selamat itu pengertiannya kan tidak terjadi apa-apa kan gitu. Itu harapannya ya. Tapi intinya kalau sampai tujuan itu ya itu selamat. Kalau dalam kategori tidak mati ya. Kalau mati pasti sampai tujuannya itu kondisinya sudah berubah ya. Nah, artinya selamat sampai tujuan. Intinya itu ya. Sampai tujuannya itu. Kuncinya itu sampai tujuannya. Jadi kita agak sedikit bergeser pengertian selamatnya ya. Karena selamat itu biasanya juga ditambahi embel-embel selamat sampai tujuan. Semoga tidak terjadi halangan-halangan yang menyebabkan sampai tujuannya itu terhambat. Nah, terhambatnya ini. Jadi kalau perdebatan kan terus selamat, ya pokoknya udah dijamin ada yang semacam itu. Hanya kita harus kalau dipertanyakan ke diri kita, kalau misalnya saya sebagai Muslim, tentunya akan beda jawabannya dengan yang bukan Muslim. Nah, perlu nggak dipertanyakan, kenapa saya masih tetap memilih Muslim? Alasannya apa? Kan nggak pernah didialogkan ya.
Kalau didialogkan, diperdebatkan agak susah, karena itu pasti jawabannya subjektif ya. Karena dipertanyakan kenapa saya misalnya ditanya masih tetap muslim. Sementara ada agama yang dalam tanda petik sudah menjamin selamat dari kematian, walaupun pasti mati ya. Dalam pengertian saya, bahwa upah dosa adalah mati, dalam pengertian saya, sudah ada dosa pun saya tetap mati. Nah, ini memaknai hal-hal kayak gini, sifatnya kan keimanan ya. Mungkin memaknainya bahwa upah dosa adalah mati, artinya ternyata terus kalau mati pun tidak merasakan mati, karena sudah diupah masuk surga misalnya. Itu ranah keimanan ya. Nah, ada eh, Islam ya. Ini karena saya katakanlah ditanya ya, kenapa Anda tetap memilih Islam? Misalnya kayak gitu. Ada yang saya sebagai manusia melatar belakangnya secara umum ya. Kalau saya jawaban nanti ke keimanan, tentunya yang tidak seiman agak susah. Ya, jadi ini saya sampaikan karena dalam perdebatan sering itu yang muncul masalah adu argumentasi, adu keunggulan untuk menarasikan, membuktikan kebenarannya dalam hal keselamatan. Nah, saya coba menyampaikan sifatnya subjektif. Kenapa saya tetap memilih Islam? Itu ya. Jadi ada parameter-parameter kenapa saya memilih Islam. Ya, pertama saya itu punya potensi kebebasan memilih. Satu ya, kebebasan memilih ini yang saya tentunya memilih terus melihat banyak hal. Walaupun informasi pertama kali saya punya pilihan itu karena ada kesadaran. Namanya belum punya kesadaran. Waktu bayi itu kan sifatnya semuanya naluri ya. Netek ibunya, berak, kencing, barang kan sifatnya naluri. Bahkan kalau mau kencing ya kencing saja, mau berak berak saja, masih bayi kan gitu. Nah, itu naluri aja, kodrat ya. Sering tambahnya umur, akhirnya tambahnya waktu, sehingga diberi kemampuan untuk memilih. Setelah punya kemampuan untuk memilih dengan pertimbangan akal, pikiran, hati, nah, baru ada dosa. Karena sudah punya kemampuan memilih, berarti sudah akil balik, akalnya sudah nyampe. Ya, akalnya sudah nyampe. Itu di Islam ya. Jadi pertimbangannya itu. Jadi pertama, karena saat dikasih kebebasan memilih. Kenapa memilih Islam? Nah, lanjutannya kan gitu. Karena akil balik. Jadi akalnya saya nyampe bahwa saya memilih Islam. Akalnya, akal saya itu memilih Islam. Akal yang menentukan akalnya. Karena memang ternyata di Islam sering disoal kenapa kamu tidak memikirkannya. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak punya hati? Apakah kamu tidak merenungi? Nah, itu yang menyebabkan saya pilih Islam. Jadi nggak langsung dalam artian tanpa pertimbangan. Walaupun ya awalnya ya informasi, tapi setelah ada informasi-informasi yang masuk, baru saya menentukan nggak bergeser. Kan ada juga waktu kecil juga informasi bahwa Yesus menebus dosa barang itu ada juga. Karena waktu saya SMP ya, itu ada juga teman Kristen, teman SMA itu teman Hindu ada, terus waktu kuliah teman Hindu juga ada. Jadi informasi itu masuk juga, pemahaman itu kadang-kadang saling bicara gitu. Nah, tapi pertimbangan saya karena apa? Karena satu dikasih karunia memilih, dilandasi dengan sudah akil balik. Jadi akal satu nyampe untuk terima Islam.
Sementara informasi yang di luar Islam, yang masuk ke saya, akal saya itu nggak nyampe. Nah, nanti terus kalau debat biasanya berarti apa? Ilmunya masih kurang. Nah, kan gitu. Ya. Nah, tadi itu pembenaran bahwa dirinya ilmunya lebih hebat sehingga bisa memahami. Ini yang narasi-narasi gini kadang-kadang agak agak apa ya, lucu gitu ya. Lucu kalau dibawa ke perasaan kita jadi diserang, dikira goblok, nggak bisa memahami kepercayaan dia. Kalau saya sering bukan masalah memahami apa tidak, tapi saya memberi toleransi Anda meyakini seperti itu. Ya, karena ini sudah keyakinan, kan gitu. Tapi saya nggak paham kalau ada suatu eh, keyakinan semacam itu. Ya, jadi pertama itu. Terus kedua, makin yakin lagi setelah tambah umur. Pertama memilih, akalnya nyampe. Nah, ajaran-ajaran yang sampai di saya lewat telinga saya, lewat bacaan saya, lewat komunikasi dengan orang tua, dengan teman, dengan yang lain, itu akal saya nyampe. Di satu itu, terus kedua apa? Setelah tambah-tambah perjalanan waktu, seiring itu saya kan belajar juga kan. Nah, ternyata yang saya lihat itu di Islam terutama ya, itu bahwa kalau kita analogikan bahwa hidup adalah suatu peristiwa perjalanan, start awalnya dari mana kita hidup, hidup di dunia untuk apa, terus setelah matinya bagaimana, itu akal saya itu nyampe untuk menerima itu. Dan saya yakini itu. Itu ya. Kenapa bisa begitu ya? Menelaah dengan keilmuan tadi, akal saya itu nyampe semacam itu. Jadi misalnya ya, awal masalahnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Terus diceritakan lewat Al-Qur'annya ya, itu bahwa belum ada perintah larangan, Adam dikasih ya, dikasih takdir, dikasih ketetapan oleh Allah, keilmuan. Dikasih ilmu dulu Adam itu, baru ada perintah, terus diperlihatkan ke Adam. Ada malaikat yang menghormati ke Adam. Itu atas perintah Allah ya. Tapi Adam pun sadar nggak jadi apa ya, terus besar hati apa tidak. Sadar pokoknya ini pokoknya diperlihatkan aja. Adam itu tunduk karena eh, waktu disuruh menyebut nama-nama yang ada di hadapan Adam, di hadapan malaikat, malaikat nggak bisa menerangkan. Sementara Adam bisa menerangkan. Satu sisi itu. Ada yang nggak mau sujud. Adam kan juga menyaksikan. Oh, ada manusia, salah ya. Ada makhluk yang tidak mau menghormat atas perintah Allah kepada Adam. Ada yang nurut atas perintah Allah, yaitu malaikat menghormati Adam. Itu ya. Jadi pengalaman Adam pun sudah bisa merasakan ada itu. Dan Adam pertama kali apa taat nurut perintah-perintah Tuhan itu untuk memaparkan nama-nama benda langit ya. Jadi itu satu, dikasih ilmu dulu, baru ada perintah. Habis itu belum ada free will berarti ya. Kira-kira gitu kan, sering banget free will gitu ya. Habis itu Adam udah tahu ada makhluk yang membangkang, iblis, ada makhluk yang taat, malaikat atas perintah Allah, Adam tahu. Terus kalau di Quran dinarasikan bahwa uh, disuruh bukan bukan terus tinggallah selama-lamanya di surga gitu enggak ya. Cuman uh, bahwa Adam kamu tinggallah di surga. Nah ditempatkan gitu, tinggallah di surga, makanlah ya dengan berbagai macam pohon ini, banyak pohon, tentunya banyak buah-buahan. Nah kita ambil hikmahnya, artinya itu kebebasan ya, makanlah. Banyak pohon kan berarti milih pohon yang mana kan. Terus ada larangan. Yang pertama tadi, Adam itu diperintah untuk menerangkan nama-nama benda. Sudah ada perintah ya.
Waktu ada perintah, belum ada godaan ya. Artinya belum tahu siapa yang membangkang Tuhan. Nah, itu perintah itu. Terus habis itu ada perintah ke malaikat. Nah, ini sering diperdebatkan. Ada perintah nggak ke iblis? Ada di ayat eh, di Al-Quran ada. Aku lupa ya. Ada, tapi di tempat lain. Jadi penekanan di sini kalau kita runut bahwa ada makhluk yang membangkang iblis. Habis itu disuruh kebebasan. Dikasih kebebasan ya, bukan disuruh, dikasih kebebasan Adam di surga. Hanya kali ini bukan hanya diberi kebebasan sebebas-bebasnya, ternyata sekarang tadi perintah ditaati, belum melihat ada makhluk yang membangkang perintah Tuhan. Ya. Nah, terus diperlihatkan ada makhluk yang membangkang perintah Tuhan, ada yang taat perintah Tuhan. Terus disuruh, bukan disuruh ya, dikasih keleluasaan ya, tinggal di surga. Hanya keleluasaan ini kan kebebasan, boleh makan apa saja pohon ini. Hanya sekarang ada larangan, jangan dekati salah satu pohon. Nah, sekarang ada perintah pernah ngalami, memaparkan nama-nama benda. Sekarang ada larangan, pernah ngalami. Jadi larangan itu muncul kalau ada keleluasaan memilih. Ya, ada keleluasaan memilih. Tapi hikmahnya, pada saat ada perintah, itu kenapa Adam nggak bantah? Karena dia masih belum tahu ada apa, gitu ya. Belum dikasih tanda petik ya, wallahu alam ya. Tapi kalau dari narasi Quran, belum ada free will. Kira-kira gitu ya kalau sekarang ya. Tapi sudah diperlihatkan ada dua makhluk, taat dan bangkang. Iblis, malaikat. Habis itu baru dikasih keleluasaan. Mau bangkang atau mau nurut. Boleh makan, tapi sekarang karena ada larangan. Jangan dekati pohon ini. Oke, jadi di situ jelas sekali akan beda dengan agama lain ya yang sering memperdebatkan iblis tidak salah karena iblis nggak disuruh menghormat. Ada di tempat lain, bukan di surat Al-Baqarah ada. Ini saya hanya mencoba memberikan hikmah-hikmahnya ya. Jadi kalau kita cari sisi untuk perdebatan, ini bukan perdebatan, hanya saya memaparkan kalau jawaban dari perdebatan pun itu sangat-sangat bisa ya. Satu sudah diperlihatkan ke Adam, ada dua makhluk, terus malaikat taat ini ya berkali-kali saya ulang. Terus ada di tempat lain malaikat itu disuruh ya, menghormat. Tapi di ayat ini penekanannya itu manusia awal ini diperlihatkan. Nanti orang itu kan harus punya pengalaman ya, punya sejarah gimana gitu ya. Kita hidup itu kan nggak lepas dari masa lalu, sejarah masa lalu kita. Gitu ya. Jadi nggak lepas dari masa lalu kita. Mungkin kalau kita sering tertipu gitu akhirnya gampang curiga. Kan kadang-kadang kan gitu. Kita sering dijahati akhirnya kita jadi sensitif. Nah, kita coba lanjut ya. Kenapa saya masih tetap memilih Islam? Tadi hikmah-hikmah kayak itu di Al-Quran jelas sekali. Logis, masuk akal, simpel. Ya. Kalau kita ya belum punya keilmuan, tidak selayaknya dianggap salah. Ya, makanya Adam dikasih pertama kali ilmu.
kita nggak ngerti ilmu apa, gimana caranya kita memperbaiki mobil, tapi kita nggak punya ilmu mobil tentang montir, tentang ini. Jadi kalau kita disuruh memperbaiki mobil, kita salah, yang salah itu yang nyuruh. Nah, tapi kita nggak boleh dong menyalahkan Tuhan, kan gitu. Nah, berarti yang ada, misalnya ada keilmuan belum dikasih, tahu-tahu eh, ada larangan, terus melanggar larangan itu tidak selayaknya dianggap salah. Nah, terus nanti kalau kalau di kitabnya juga nggak diajarkan semacam itu, nanti jadi debat itu. Mana buktinya Adam sudah dikasih ilmu? Jadi debat kan itu. Kalau belum dikasih ilmu kan sama dengan hewan kan. Hewan itu nggak ada akal, nggak ada keilmuan, sorry ya. Otak ada, tapi keilmuan nggak ada. Nanti terus menyalahkan Tuhan. Nah ini kita tidak selayaknya menyalahkan Tuhan. Bisa jadi ajarannya yang ah, apa ya, yang buat saya itu nggak masuk akal. Jadi tadi saya pertama kali, wah, saya udah akalnya saya nyampe untuk milih Islam. Begitu ya. Jadi nggak selayaknya Tuhan disalahkan. Itu ngawur itu. Kadang-kadang debat kan berarti Tuhanmu itu, misalnya kalau di debat itu eh, apa, malaikat menyoal tentang pertanyaan apakah nanti di bumi itu khalifah itu tidak terjadi pertumpahan darah dan kerusakan. Itu kadang-kadang Allah kan saat itu kan nggak menjawab. Jawabannya Allah itu kan, aku lebih tahu daripada kamu. Itu jawaban Allah. Tapi nek di debat, nah, berarti Allah dong mengizinkan pertumpahan darah dan kerusakan. Nah, itu di debat itu. Kalau eh, apa, hal-hal kayak gitu dimasalahkan, ya saya simple sering kepengen jawab juga. Diizinkan, tapi tidak diridhoi. Ya. Ada yang perang diizinkan dan diridhoi. Ada yang pembunuhan diizinkan dan diridhoi dengan alasan yang jelas. Jadi saat itu apa, ada sebenarnya tata nilai itu yang jauh lebih penting. Jadi saat itu ternyata setelah itu dikasih ilmu. Jadi kekuatan khalifah fil ardi itu keilmuan. Keilmuan yang bagaimana? Nah, ini yang nanti kita itu jadi keunggulan manusia dengan malaikat itu ternyata apa? Keilmuannya. Bahkan setelah di dunia pun kita ya bersaing dengan manusia lain itu kan keilmuannya juga kan sekarang. Nah, ilmu itu dalam hal Islam ya, itu sering ilmu, terus orang berilmu disebut alim, orang-orang yang banyak ya, para orang-orang lah. Kalau orang berilmu alim, kalau orang-orang berilmu ulama. Jadi sering alim ulama kan gitu. Ya ulama dalam persepsi saya ya, itu orang yang secara keilmuan dia mampu ilmunya ini punya nilai tinggi kesadaran dalam hal perilaku bertuhan. Karena ilmu pertama kali itu yang disuruh itu dari Allah ke Adam, itu perintah. Jadi ilmu yang paling bermanfaat sebagai manusia ya, itu mentaati perintah Allah. Makanya disebut ulama, orang-orang yang berilmu dalam konotasi persepsi Islam yang menurut saya, itu orang-orang di Islam itu, orang berilmu itu bukan hanya sebatas ilmu duniawi dalam tanda petik, hanya keilmuan matematik, fisika, kimia, kedokteran, ekonomi, astronomi, biologi, bukan. Walaupun itu bagian dari ilmu. Tapi ilmu itu bermanfaat gimana bisa
punya tata nilai moral, akhlak yang bisa menuju penyadaran tertinggi untuk adanya Allah, adanya perintah Allah. Nah, ini nyampe itu. Makanya masih tetap memilih Islam. Tapi keunggulannya ilmu, jangan salah. Jadi di dunia kalau ilmunya kalah, ya kalah nanti. Kita disuruh cari rezeki, cari nafkah. Ilmu cari rezeki, cari nafkah kalah, ya nanti kita kalah. Di bumi ini kekuatannya ilmu. Ya, ya, satu sekolah, pinter matematika, kalau ilmu ya kalah ilmunya, realita. Tapi ilmu yang bermanfaat, nah inilah yang sangat beda. Ya, di Islam diajarkan ada doa, ya, Allahumma ini a'udzubika min qalbin la yahsya'u. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Nah, min qalbin la yahsya'u wa min du'ain la tasma'u. Dan dari harapan-harapan yang tidak didengar. Wa min ilmin la yanfa'u, dan dari keilmuan-keilmuan yang tidak bermanfaat. Nah, itu doa 3. Satu, hati yang khusyuk, berdoa terhindar dari hati yang khusyuk, terhindar dari doa-doa yang tidak terdengar. Artinya doanya nggak digubris, ya. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa. Tapi itu hikmahnya nanti banyak sekali kalau dikupas kenapa urutannya semacam itu ada ya, hikmahnya banyak sekali. Tapi yang tadi pertama akalnya nyampe. Nah, terus kedua, setelah membaca Quran ternyata banyak sekali hikmah-hikmah yang semacam itu yang sifatnya saya kenapa di Islam ada perintah ada larangan. Jadi nanti larinya ke keselamatan ya. Jadi kalau orang nggak ada perintah, nggak ada larangan, itu bagaikan hidup ya tanpa panduan. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantanya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Ya, coba kita renungkan ya, anak kecil sekolah dimanapun ya, itu ada aturannya supaya apa? Supaya nanti lulus dengan mulus. Kalau lulus dengan mulus itu kalau perintahnya ditaati, larangannya juga ditaati. Ya, artinya kalau dilarang membolos, taat, nggak akan bolos. Datang rajin, taat, datang rajin. Nasihat guru untuk belajar, taat, belajar. Larangannya jangan malas, taat, tidak malas. Jadi perintah larangan itu memuluskan goalnya. Ya. Jadi kalau agama, ya, saya ya, persepsi saya, kalau agama nggak ada perintah, nggak ada larangan, justru itu berarti tanpa panduan hidupnya. Walaupun untuk mengikuti itu ya perlu perjuangan. Justru kalau hidup tanpa panduan, nah itu tujuan hidupnya juga nggak jelas. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Sehingga keselamatan itu gimana? Supaya dapat selamat. Supaya dapat selamat, ya kita bisa dua tadi. Nah, terus sekarang kalau ya, itu satu, kedua ada perintah, ada larangan. Yang satu karena ada pilihan. Saya yakin, pertimbangan saya, kenapa saya memilih Islam? Karena perintah larangannya aja. Ya, panduannya juga Quran,
Dan setelah baca Quran, banyak makin yakin bahwa saya memilih Islam. Nah, sekarang kalau misalnya kita tanya secara umum aja di luar keislaman ya, misalnya ya, eh, kita hidayah ya, di Islam itu hidayah ya. Hidayah itu bukan ranah manusia. Petunjuk hidayah itu ranah Tuhan. Di agama lain ada yang itu sudah hidayah itu karena keturunan. Walaupun apa yang di kepala itu kan karena telinga kita, mata kita, informasi dari awalnya kan gitu. Tapi setelah umur tertentu kan diberi kebebasan memilih. Artinya sudah akil balik kalau di Islam ya. Ya, nyatanya di luar agama kan juga memilih. Memilih sekolahnya di sini, jurusannya ini. Memilih juga lah. Agama pun karena banyak ya boleh memilih toh. Nah, kalau ya kalau di sering debat paling sering kan sama Kristen gitu ya. Islam sama Kristen paling sering. Sekarang kita ya sadar betul di sebelah kan istilahnya kan mendapatkan kasih karunia gitu ya. Ada di Islam hidayah. Nah, jadi Tuhanlah yang memilih kan itu. Di Islam hidayah itu Tuhan yang menentukan. Nah, Tuhan memilih, Tuhan nggak memilih, Tuhan menentukan. Ini hanya beda istilah kelihatannya. Tapi Tuhan yang menentukan. Kalau memilih itu ada pertimbangan, agak repot sih, ya. Karena Tuhan di Islam itu menentukan, bukan Tuhan yang memilih, bukan. Hidayah itu milik Tuhan. Nah, kalau kasih karunia itu apakah ini kan aku sering dengar itu Tuhan yang memilih. Nah, jadi kadang-kadang kita mungkin narasinya agak beda. Pikiran Tuhan, orang itu di Islam nggak ada. Jadi Allah di Islam saya yakin betul Allah itu yang hak, yang maha benar. Kalau berkehendak, apapun kehendaknya, itu tidak ada yang bisa menggugurkannya. Dan kehendak Tuhan itu nggak perlu pertimbangan. Wong dia yang hak kok. Kalau ada pertimbangan berarti mikir. Ya, makanya kalau debat sering, kenapa Tuhanmu begini? Itu pertanyaan-pertanyaan sebetulnya kamu itu yakin Tuhan itu maha hebat nggak? Maha kuasa nggak? Nah, semua padahal mengakui itu kan. Terus sering sekali kalau dalam debat, kalau sudah misalnya agak kepepet itu kan Tuhan kan maha kuasa, jadi apapun kan bisa. Nah ini mohon maaf ini, saya yang mungkin ilmunya masih undul-undul ya. Saya dalam benak saya subjektif, mohon maaf, ada orang yang menjawab bisa hanya masalah mau dan tidak. Ini jawaban ini agak mengerikan buat saya. Kalau ya mengenai Tuhan bisa apa dan tidak, itu bukan ranah manusia. Masalahnya, ya kalau ada peristiwa tentang sesuatu yang luar biasa, di luar keteraturan yang akal kita nggak nyampe ya, akal kita nggak nyampe. Tentunya kita yang beragama, ya, informasi itu ada nggak di kitabnya, di kitab yang kita yakini sebagai panduan dari Tuhan itu. Kalau ada, nah kita bisa jawab. Kalau enggak, ya itu ranah akal kita baru gitu. Misalnya kayak gini, misalnya Nabi Musa belah lautan. Informasinya ada di dua kitab, ya kita yakini. Ya. Terus Nabi Isa yang itu sering saling bergesekan ya. Kalau di Quran diinformasikan memang itu kekuasaan Allah, diinformasikan tidak punya bapak. Terus misalnya kita tahu ya
Nabi Isa dari kecil sampai ini sejarahnya nggak jelas. Diinformasikan nggak? Kalau nggak diinformasikan, ya keilmuan sejarah nanti yang akan melacak. Nah, kan gitu. Tapi bukan berarti terus eh, informasi misal ya, kan sering perdebatan. Ya nanti dibantah, ada yang mereaksi, ya nggak apa-apa. Nah, kalau ya apapun, dengan alasan apapun, akal itu mampu mengakali, ya merasionalkan, Tuhan bisa nggak menjelma jadi ini, jadi ini. Bisa aja, kalau Tuhan berkehendak. Masalahnya bukan begitu. Tuhan itu punya kehendak diinformasikan ke kitab sucinya. Ya, kalau kita nebak, jadi masalah nanti. Kita terus melampaui batas, bisa aja. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Tahu dari mana Tuhan tidak berkehendak? Ini agak mengkritisi, mohon maaf. Nanti jadi masalah itu. Jadi kalau saya pribadi, misalnya Tuhan bisa nggak jadi ini, bisa nggak jadi ini. Kalau nggak ada informasinya, ya jawabannya Tuhan nggak menginformasikan. Tuhan menginformasikan kalau punya kehendak, pasti terjadi. Nah, tentang Nabi Isa, Tuhan berkehendak dan diinformasikan terjadinya seperti itu. Di agama yang saya yakini ya. Ada informasinya, agak beda ya. Jadi kalau nanti terus menanyakan itu, nanti akan jadi blunder karena kita menyoal Tuhan. Dan itu, kalau di Al-Quran banyak sekali terjadi peristiwa, terutama terhadap Nabi Musa ya, dengan umatnya. Pertama kali misalnya Nabi Musa yang diinformasikan terselamatkan dari kekejaman Firaun, ya, terselamatkan umatnya Bani Israel dari kekejaman Firaun, belah laut terbelah, Nabi Musa terselamatkan dan umatnya pun ikut Nabi Musa ikut melihat laut dibelah, ikut ya. Padahal yang terjadi apa? Saat itu jelas-jelas ya. Terus eh, waktu di Gunung Sinai terima wahyu Nabi Musa 40 hari itu ya. Umatnya ngotot kepengen melihat Tuhan. Ternyata apa? Pingsan semua. Karena Tuhan itu nggak mungkin dilihat. Gunung baru sinarnya aja meleleh. Itu kalau di Quran ya. Gunungnya meleleh, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa yang hebat kuat itu pingsan. Nah, lebih kacaunya lagi yang nggak ikut malah bikin patung, sembah berhala yang nggak ikut. Dan itu waktu pingsan, tidur tidur pingsan, itu juga sejarah spiritual pengalaman yang aneh-aneh ngalami kan. Diselamatkan, nggak mati, hanya pingsan lah gitu ya, dihidupkan kembali. Tapi itu zalim itu, artinya ngotot banget kepengen melihat Tuhan. Itu aja masih turun ayat diperingatkan. Ya, karena umat Nabi Musa kalau di Quran ada ungkapan wa kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Jadi, wahai Musa, aku tidak akan mengimani Tuhanmu. Nah, sebelum aku bisa melihatnya. Tuh. Makanya diajak sampai pingsan, sampai begitu. Peristiwa aneh-aneh. Terus dihidupkan lagi. Karena pingsan. Terus dikasih makanan dari langit. Namanya mana dan salwa ya. Dan dia menyaksikan lagi. Itu aja masih ngotot lagi. Musa,
Kita ini kangen waktu kayak di Mesir dulu. Makanannya, sayurnya banyak. Masa makanan cuma itu aja, mana dan salwa. Coba doa kepada Tuhanmu. Jadi selalu nuntut, nuntut, nuntut. Ya. Jadi menanyakan tentang soal Tuhan. Kalau nggak begini-begini, aku nggak percaya kepada Tuhannya Musa. Jadi emang seakan-akan Tuhan itu anak buahnya. Ya. Itu para nabi, semua para nabi, itu hampir di soal tentang hari kebangkitan. Kalau memang manusia sudah jadi tulang belulang, buktikan. Nah, Nabi Musa membuktikan. Bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa membuktikan, menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad pernah juga menghidupkan orang mati. Walaupun di Quran tidak muncul ya, itu hadis. Jadi Nabi Ibrahim pun ya itu pernah menghidupkan burung. Ada 4 burung dicincang-cincang, terus ditaruh di 4 bukit ya. Nanti hidup lagi juga. Jadi kalau narasi Quran ya nggak tahu kalau narasi di apa di agama itu ada nggak kitab yang menyebutkan gimana nanti dibangkitkannya. Kan pertanyaan itu sebetulnya ke para nabi itu hampir semuanya ada. Orang itu condong nggak percaya kalau nggak dilihatnya. Ini kita renungkan ya akal kita ya. Banyak sebetulnya ada hal-hal yang kita tidak melihat tapi adanya itu nyata. Adanya itu nyata tapi tidak terlihat. Ya, udara, nyawa lain ya. Udara, elektron, gelombang, sinar, ada sinar radioaktif, ada sinar gelombang alfa, macam-macam ya. Nah, itu akal kita, keilmuan kita yang Allah berikan ke manusia itu mampu mendeteksi itu. Makanya amanah, ya, itu ya itu. Ada hal yang eh, banyak hal yang sering menyoal tentang Quran dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya usil ya, usil. Ya kita sih sah-sah saja kalau perdebatan ya. Yang jadi masalah itu keilmuan atau ingin menjatuhkan. Misalnya pertanyaan gini, uh, itu sama si Ferguson itu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kan itu. Berarti orang-orang di dunia ternyata ada yang kafir, ada yang nggak percaya Tuhan, berarti Tuhan gagal dong. Dan pertanyaan kayak gitu itu kan usil. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya. Sekarang eh, untuk ibadah, lah Anda sendiri itu ibadah nggak? Ya, Ferguson, itu ibadah nggak? Dia kan mengibadahi Yesus, ibadah juga lah. Ya, orang yang agamanya macam-macam, Konghucu, Hindu, Buddha, beribadah nggak? Beribadah. Yang diibadahi siapa? Nah, ini yang penting. Adalah yang penting gitu. Jadi Tuhan nggak mungkin salah. Allah Maha tahu. Makanya statementnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Orang yang ateis ibadah nggak? Ibadah. Hanya yang diibadahi apa? Pikirannya. Dia mengagung-agungkan sesuatu yang diunggul-unggulkan, artinya dirinya kan rendah. Dia mengunggulkan sesuatu yang nempel ke dirinya. Ibadah itu kan menghambakan, memperbudak diri. Kita ini budak, kita ini hamba. Nah, terus yang diagungkan siapa? Yang diibadahi siapa? Jadi pengertian ibadah mungkin yang perlu ditelaah. Bukan Tuhan itu salah. Sama seperti yang tadi, yang ayat
waktu malaikat menyoal tentang eh, apakah nanti khalifah ini tidak terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di bumi. Kan itu nggak disoal, karena memang terjadi toh. Oh, Tuhan Maha benar kok, Maha tahu. Yang penting itu, ya kita ini kan dikasih pilihan. Tuhan Maha tahu Adam, tahu nanti akan makan buah itu tahu. Maha tahu baik yang sedang, yang telah, dan yang akan. Hanya, nah, kita ini yang nggak tahu. Kalau kita menjawab, oh Tuhan maunya begini, nah itu yang sok tahu kurang ajar. Memang Tuhan ilmunya tinggian manusia. Oh maunya Tuhan begini. Nah, ini yang kurang ajar. Masa berarti orang kalau tahu Tuhan maunya gini-gini ya lebih tahu dari Tuhan. Kalau di kitab sucinya nggak disampaikan, terus kita Tuhan maunya begini. Nah ini. Nah, kalau sudah begitu itu udah melampaui batas. Kalau di Quran ada koridornya, saya sebagai Muslim ya, nggak masalah, karena memang di Quran disampaikan. Kita untuk apa? Untuk ibadah, karena di Quran disampaikan. Yang jadi masalah, siapa yang diibadahi? Nah, itu penting banget itu. Karena penciptaannya untuk ibadah, siapa yang diibadahi ini penting banget. Allah itu apa? Menginformasikan di Quran siapa yang diibadahi tadi. Menyampaikan tidaklah diutus engkau Muhammad dan orang-orang sebelum engkau Muhammad itu risalahnya itu sama. Apa? Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Risalahnya itu yang pertama kali disampaikan para nabi, para rasul adalah itu. Semua para nabi. Makanya di Quran la nufariqu baina ahadim mir rusulih, tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul itu. Islam begitu. Jadi semua nabi, semua rasul itu esensi utama diciptakan sebagai apa? Nah, untuk ibadah. Yang paling penting siapa yang diibadahi ini. Komit. Tuhan itu komit. Nggak mungkin menciptakan terus ditinggal pergi. Plung. Nggak. Kenapa? Ini Quran juga. Bukan akal saya. Quran itu apa? Ada ayat misalnya kayak gini. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan membencimu. Komit Tuhan itu. Janji Tuhan itu pasti benar. Jadi nggak ada apa Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Nggak ada manusia yang meninggalkan Tuhan banyak. Kalau Tuhan nggak mungkin meninggalkan manusia. Lalu kita lahir kehendak Tuhan kok. Ada? Kita diberi kebebasan ini kehendak Tuhan. Tapi nanti kalau terus masuk neraka, terus menyalahkan Tuhan. Lucu itu. Kalau ya orang kerja aja ya, kerja ya. Kita kerja. Terus bos tahu kapasitas yang dikasih mandat untuk bekerja itu. Kan dikasih arahan ya sama yang kasih perintah itu. Tuhan ngasih arahan. Karena ada kebebasan. Nah ini kalau tadi mandat tadi tidak sesuai arahan yang diberikan oleh bos, ya nanti pasti kerjaannya gagal. Yang menentukan gagal tidaknya, karena tidak mengikuti arahan. Simpel sekali. Jadi panduannya sudah kasih jelas, ada para nabi, para rasul, terus kalau di Islam peninggalan rekam jejak sekarang ada Quran, ada sunnah. Jadi kalau masuk neraka, ya berarti nggak ngikuti arahan itu. Ya, simpel banget kan? Nggak ribet lah. Jadi Tuhan itu maha adil.
Hidayah petunjuk itu nggak mungkin meleset. Yang layak dapat hidayah, dapat petunjuk. Semua nabi itu adalah membimbing menuju jalan kebenaran. Itu di Islam. Nah, sekarang kalau kalau ada perintah, ada larangan ya. Tentunya kalau tadi di Islam tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Kenapa? Berarti belum benar kan sering banget begitu ya. Ya, sering banget. Kadang-kadang risih ya. Dalam artian gini, risihnya apa? Emang yang menentukan benar salah itu manusia. Ya, manusia itu selama masih hidup itu masih punya peluang salah dan benar. Karena masih ada ketetapan untuk memilih ya dalam hidupnya. Terus kalau statement misalnya eh, janji-janji gitu ya. Saya sebagai muslim, yang penting itu tadi itu. Manusia diciptakan untuk ibadah. Yang paling penting siapa yang diibadahi. Itu yang paling utama. Kalau salah yang diibadahi, janji-janji itu, kan janji itu kan janji Tuhan. Toh. Nah, Tuhannya salah, toh. Semua nggak akan terpenuhi. Makanya kalau Islam tegas, yakin betul saya Tuhan itu cuma satu, ya. Kebenaran itu ya cuma satu, kebenaran bertuhan itu cuma satu, nggak ada lebih dari satu. Jagat raya alam semesta ini, ya, dengan keteraturan-keteraturan yang luar biasa, ya, matahari dari zaman Nabi Adam sampai sekarang terbit dari timur, nggak pernah bergeser terus terbit dari barat, terbit dari utara. Itu nggak mungkin kalau Tuhan itu lebih dari satu. Nggak mungkin. Maunya Tuhan itu, kehendak Tuhan itu nggak bisa dilawan. Dan kalau Tuhan berkehendak, itu nggak ada karena. Kalau ada karena, berarti ada ketergantungan ke makhluk atau ke kehendak lain. Saya apa pengen sesuatu ya, misalnya melakukan apa pilihan kehendak saya pengen makan roti gitu, kehendak saya gitu. Karena apa? Karena punya keinginan, karena ada perut, karena ada mulut. Ya kalau nggak ada perut, nggak ada mulut, ya nggak mungkin kepengen makan. Jadi kalau ya ini kan di debat kan sering banget apa misalnya karena ini baik maka jadilah kan gitu. Tuhan itu berkehendak nggak ada pertimbangan baik buruk dalam artian sisi manusia ya. Karena dia asal muasal kejadian, asal muasal sebab. Makanya kalau narasi Quran itu idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak ya terus jadilah maka jadi. Bukan karena terang itu baik maka jadilah terang. Enggak ada karena. Ini kalau di Islam ya, enggak ada. Jadi misalnya babi itu haram, karena ini enggak ada. Itu ketetapan itu. Kalaulah nanti ketemu, misalnya banyak keburukan di babi, nah itu memperkuat, oh perintah Tuhan ini. Misalnya kayak haid. Haid itu kalau orang hamil, ke orang nikah terus cerai gitu. Kan masa iddah ya, masa tidak boleh nikah setelah haid, setelah bercerai seorang wanita itu 3 bulan haid. Nah, terus ada penyelidikan, ternyata wanita itu kalau haid darah yang keluar dari eh, tempatnya itu ternyata wanita itu kalau haid itu ada darah yang keluar, darah kotor ya, itu membawa sesuatu rekam jejak terhadap tubuhnya. Jadi gini, perempuan kalau campur sama laki-laki
itu ada sperma kan yang masuk ke tubuh si perempuan itu. Rekam jejak sperma itu, ya, itu masih ada di tubuh wanita itu. Nah, ini 3 kali masa haid, itu nanti rekam jejak itu dari darah haid itu nggak bisa dilacak. Artinya udah bersih betul, rekam jejaknya nggak ada. Itu penyelidikan dokter ya, dokter ahli menyelidiki itu. Dia agak penasaran itu. Jadi kalau kalau wanita dia ngarang itu wanita muslimah adalah wanita yang paling suci. Karena di agama pun diatur sampai segitunya. Itu memperkuat keimanan. Kenapa 3 bulan? Tapi bukan karena itu. Karenanya apa? Tuhan itu kalau berkehendak nggak ada karena. Tuhan yang menetapkan bahwa 3 bulan semacam ini. Sehingga umat itu makin yakin bahwa Quran itu benar dari Tuhan. Nah, itu dulu kan nggak diselidiki kenapa 3 bulan. Kan itu. Mau kedokteran belum ada. Yang kayak maju sekarang ini. Belum lagi kalau tentang penciptaan manusia, tentang alam raya, tentang Firaun. Jadi hukum-hukum itu Allah yang menetapkan karena apa? Karena untuk manusia. Karena manusia itu bikinan Allah. Jadi makin yakin. Haid 3 bulan, ternyata rekam jejak sperma tubuh laki-laki yang masuk ke tubuh perempuan itu. Rekam jejaknya itu haid pertama, itu masih bisa dilacak. Haid kedua, masih bisa dilacak. Ketiga, itu baru bersih. Darah haid yang ketiga itu udah bersih. Jadi kalau haid pertama, ya kedua, ketiga bersih, baru boleh nikah lagi. Jadi wanita itu kalau nikah, dia kondisi bersih. Tidak ada pengaruh laki-laki yang ada dalam tubuhnya. Nah ini kalau cangkem melek ya, kadang-kadang muncul terus gini. Kalau gitu nanti kalau ketahuan dia ada misalnya dicek terus ketahuan ada sperma yang di luar laki-lakinya, laki-lakinya tahu penasaran sama bininya, terus penasaran diperiksa ke dokter, ketahuan terus cerai. Nah, ini kalau cangkep elek, oh berarti mah justru hukum Islam itu menyebabkan perceraian. Nah, ini bisa aja kan dalam debat ya gitu-gitu itu. Asal jeplak aja. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantenya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Orang Islam kadang-kadang ya panas lah orang dibuktikan kayak gitu masih ngengkel nggak percaya kebenarannya. Nah, itu namanya mendustakan. Mendustakan. Berdosa sama berdusta. Kalau berdosa itu perilaku, ya akibat perilaku yang nggak benar, itu dosa. Kalau mendustakan, dusta itu realitanya semacam itu, tapi menolaknya. Mendustai, tidak mengakui kenyataan. Dusta. Terus nanti kalau banyak hal, terus menolak itu mengkafiri, menutupi kafir. Ini sudah cukup lama, kita akhiri dulu, nanti kita lanjut yang lain yang mungkin di debat sering ada itu. Saya juga mungkin kepengen memberi masukan-masukan yang semoga ya menurut saya ya pribadi bisa diambil manfaatnya atau tidak, kita saring, kita dikasih keilmuan secara moral, di secara moral diberi kebebasan bertindak, berperilaku dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Insya Allah kita terbimbing, nanti akan kita lanjut gimana supaya hidayah itu kita dapatkan secara baik dan benar. Jadi tidak terkecoh ya, karena hidayah itu mahal. Ya Allah kita senantiasa dalam ridhonya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.